Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas terkait asosiatif. Jadi dia ada bentuk hipotesis. Salah satu yang terakhir nih, yang sebelumnya telah kita bahas terkait hipotesis deskriptif, terus komparatif. Sudah semua, ini tinggal yang terakhir terkait asosiatif. Nah, dalam beberapa langsung saja ke asosiatif. Nah, ini ada dia yang berbentuk simetris, ada yang kausal, mau yang terakhir ada hubungan timbal balik. Nah, kita nanti akan di part ini kita diskusi terkait hipotesis asosiatif. Salah satunya ada namanya nanti sebentar. Nah, ada kontingensi koefisien, kemudian Spearman rank correlation sama kendal tahu. Pada part ini nanti kita bahas yang kontingensi koefisien. Nah, sebelum masuk ke sana, saya mereview sebentar agar teman-teman ingat juga mana nanti hipotesis itu ada beberapa ini bentuk. Deskriptif itu sudah yang sebelum UTS sudah saya bahas, kemudian setelah UTS itu ke fokus ke komparatif. Ini banyak ada komparatif dua sampel, ada komparatif lebih dari dua sampel, ada yang dua sampel itu related sampelnya, ada yang sampel itu independen atau tidak berpasangan. Yang komparatif lebih dari dua sampel juga ada yang related dan yang tidak berpasangan. Nah, kemudian yang terakhir asosiatif nih. Asosiatif nanti ada dia yang bersifat kausal sebab akibat, ada yang simetris, ada yang hubungan timbal balik. Nah, itu ya. Jadi saya singgung sebentar yang mana dulu kita telah berdiskusi terkait hipotesis deskriptif, tidak membandingkan satu variabel dengan variabel lainnya. Gitu. Atau tidak juga mencari hubungan variabel satu dengan variabel lainnya. Jadi tidak komparatif juga tidak asosiatif. Itu hipotesis deskriptif. Jadi dia hanya mengetahui bagaimana sikap masyarakat terhadap perguruan tinggi negeri berbadan hukum misalkan. Pandangannya bagaimana? Hasilnya yaitu langsung hasilnya. Misalkan pendapatan masyarakat berapa? Pendapatan masyarakat sekitar berapa? 3 juta sampai berapa gitu. Itu ya. Itu namanya hipotesis deskriptif, mendeskripsikan saja. Nah, ini tinggi efektivitas kebijakan mobil per penumpang 3. Nah, kemudian seberapa tinggi tingkat kepuasan? Nah, bagaimana tingkat kepuasannya? Nah, itu dijawab ya deskriptif tanpa membandingkan satu variabel lain dengan variabel satu dengan lainnya, tanpa melihat tanpa mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Itu deskriptif. Kemudian komparatif yang telah kita bahas sebelumnya itu terkait permasalahan penelitian yang bersifat membandingkan. Jadi dia membandingkan satu variabel dengan variabel lainnya. Adakah perbedaan ataukah tidak? Nah, itu. Pada waktu yang berbeda, satu sampel dengan waktu yang berbeda, misalkan before after gitu, ataukah membandingkan dua kejadian yang berbeda, atau membandingkan dua sampel atau lebih, membandingkan perlakuan yang berbeda dalam satu sampel. Nah, itu sifat itu pada hipotesis komparatif. Nah, contoh saja nih, adakah perbedaan? Nah, pokoknya ada perbedaan itu adalah membandingkan dua variabel atau lebih pada hipotesis komparatif. Contohnya, adakah perbedaan produktivitas kerja antara pegawai negeri dengan swasta? Adakah perbedaan kemampuan dan disiplin kerja di antara pegawai swasta, nasional, dan perusahaan asing? Misalkan. Kemudian, adakah perbedaan kompetensi profesional guru dan kepala sekolah antara SD, SMP, SLTA? Jadi ini bersifat hipotesis komparatif. Nah, yang terakhir nih hipotesis asosiatif. Masalah asosiatif ini adalah
suatu pertanyaan penelitian yang bersifat hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi yang deskriptif itu tadi kita membahas tanpa membanding, ada perbandingan tanpa membandingkan, tanpa mengetahui hubungan. Jadi ya jawabannya mendeskripsikan saja. Pendapatan berapa, itu ya deskriptif. Kalau komparatif membandingkan sebagai perbandingan. Adakah perbedaan antara A dan B? Nah, kalau yang asosiatif itu hubungan. Apakah ada hubungan si A dengan si B? Nah, hubungan itu bisa berupa hubungan simetris, atau hubungan kausal, atau hubungan timbal balik. Ada 3 tipe ini hubungan. Yang pertama, hubungan simetris. Hubungan simetris itu hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan muncul bersamaan. Jadi dia munculnya bersamaan. Jadi bukan termasuk hubungan kausal dan interaktif. Contohnya nih, asosiatif hubungan simetris. Adakah hubungan antara banyaknya semut di pohon dengan tingkat manisnya buah? Nah, dalam suatu kondisi, misalkan pohon mangga nih. Oh, ternyata di pohon mangga itu banyak sekali semutnya. Kemudian terus ada buahnya juga. Mungkinkah ada pengaruh atau mungkinkah ada hubungan ketika semakin banyak semut di pohon itu, maka semakin tingkat kemanisan buah mangga itu semakin manis. Nah, itu pengen kita cari seperti itu karena ada dua kejadian yang kebetulan itu bersamaan. Nah, itu namanya simetris. Contoh kedua, adakah hubungan antara jumlah payung yang terjual dengan jumlah kejahatan? Nah, kita pengen mengetahui tingkat kejahatan dengan tingkat terjualnya payung. Nah, ini karena kejadian ini bersamaan dalam satu waktu yang kebetulan itu muncul bersamaan. Nah, itu namanya hubungan simetris. Yang kedua, ada hubungan kausalit atau kausalitas. Ini dia hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi tidak muncul berbarengan. Jadi karena ada sebab maka ada akibat. Nah, seperti itu. Misalkan contohnya nih. Nah, nanti ada karena sebab akibat maka ada variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen ini variabel bebas, variabel yang mempengaruhi. Sedangkan variabel dependen ini adalah variabel yang dipengaruhi. Nah, contohnya, adakah pengaruh sistem penggajian terhadap prestasi kerja? Nah, jadi sistem penggajian ini adalah sebagai sebab, prestasi kerja adalah akibat. Kita pengen menganalisis apakah penggajian itu mempengaruhi prestasi kerja. Karena semakin semangat atau seperti apa karena ada gaji, sistem gaji yang lancar misalkan. Contoh yang kedua, seberapa besar pengaruh tata ruang kantor terhadap efisiensi kerja? Seberapa besar pengaruh tata ruang kantor terhadap efisiensi kerja? Jadi tata ruang kantor ini sebagai variabel independen, efisiensi kerja sebagai variabel dependen. Jadi kita pengen mengetahui sebabnya adalah tata ruang. Apakah semakin tata ruang kantornya semakin nyaman, apakah itu berdampak pada efisiensi kerja karyawan? Semakin akibatnya ke efisiensi kerja karyawan, seperti itu. Contoh selanjutnya, adakah pengaruh pendidikan orang tua terhadap prestasi anak belajar? Nah, variabel independennya adalah pendidikan orang tua, prestasi belajar anak adalah dependennya. Contoh selanjutnya, seberapa besar pengaruh kepemimpinan kepala SMK terhadap kecepatan lulus memperoleh pekerjaan? Jadi, kepemimpinan merupakan variabel independen, kecepatan lulusan ini sebagai variabel dependen. Jadi, semakin baik kepemimpinan kepala SMK itu, maka akan berdampak pada kecepatan lulusan memperoleh pekerjaan, misalkan sebagai akibat dari sebab. Itu adalah hubungan kausal. Itu yang kedua. Yang terakhir adalah hubungan timbal balik atau interaktif. Kalau berbicara bedanya dengan tadi,
ini adalah yang satu mempengaruhi tapi yang satunya tidak mempengaruhi. Itu misalkan apalagi ya, hujan hujan itu atau musim itu mempengaruhi produksi jagung misalkan. Sebabnya adalah musim yang cocok. Akibatnya adalah produksi jagung yang tinggi. Nah, itu hubungannya satu arah. Itu kalau kita berbicara kausal ya berarti satu arah. Yang satu, musim itu mempengaruhi musim itu mempengaruhi produksi jagung, tapi produksi jagung tidak mempengaruhi musim. Nah, jadi kan hubungannya cuma satu arah saja. Itu. Bedanya dengan timbal balik atau interaktif, atau bisa kita sebut juga resiprokal, ini saling mempengaruhi. Jadi ini kita kenal dengan hubungan saling mempengaruhi atau hubungan. Nah, hubungan timbal balik. Kalau yang tadi adalah pengaruh di kausal, sebab akibat. Kalau yang ini adalah hubungan. Jadi si A mempengaruhi si B juga mempengaruhi si A. Jadi timbal balik. Hubungannya adalah dua arah. Kalau yang ini adalah satu arah, yang kausal. Kalau yang timbal balik atau interaktif atau resiprokal, ini dia dua arah, gitu ya. Nah, misalkan nih hubungan antara motivasi dengan prestasi, di mana motivasi itu mempengaruhi prestasi, juga prestasi akan mempengaruhi motivasi. Jadi semakin besar motivasi anak mahasiswa, maka akan berdampak pada prestasinya semakin tinggi. Karena prestasinya semakin tinggi, maka juga akan berdampak pada motivasi untuk semakin giat belajar. Nah, itu. Kemudian contoh yang kedua, hubungan antara kecerdasan dan kekayaan. Nah, semakin cerdas, maka menyebabkan semakin kaya. Demikian juga orang yang kaya dapat juga meningkatkan kecerdasan karena gizi terpenuhi. Nah, itu adalah timbal balik. Ada 3 jenisnya dalam hipotesis asosiatif. Jenis yang hubungan simetris, jenis yang hubungan kausal, dan jenis yang hubungan timbal balik. Setelah ini saya lanjutkan di buku. Saya lanjutkan, ini yang dari buku. Nah, ini lanjutannya tadi. Ada dia yang hubungan itu bersifat namanya hubungan simetris, hubungan sebab akibat, dan hubungan resiprokal atau saling mempengaruhi. Nah, untuk mencari hubungan itu kita melakukan menghitung korelasi antar variabel yang akan kita cari. Nah, korelasi hubungan itu atau namanya asosiatif itu merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan. Jadi ada 2 poin pokok yang harus kita pahami. Ini ada arah dan kuatnya. Jadi dalam hubungan itu arahnya bisa positif, bisa juga negatif. Kemudian kuat tidaknya adalah nilai koefisiennya. Koefisien itu berkisar antara min 1 sampai dengan 1. Min 1 sampai dengan 1. Nah, min 1 adalah berarti arahnya dia adalah arah negatif, ini adalah yang 1 ini adalah positif. Jadi hubungannya negatif, ini yang min 1. Min 1 sampai dengan kurang dari 0. Yang 0 ini sama dengan sampai dengan 1 ini adalah hubungannya positif, searah. Jadi kalau kita lihat kuat tidaknya itu dari ini. Kalau hubungan itu semakin mendekati 1 atau mendekati min 1,
itu dia semakin kuat. Tapi ketika hubungan itu dia mendekati 0, misalkan 0,1, 0,02, itu dia semakin lemah hubungannya. Atau min min 0,01 misalkan, itu semakin lemah. Kalau min 0,9 itu mendekati min 1, itu dia semakin kuat. Atau min 1 ini maka sangat kuat. Kalau ini misalkan 0,9,98 mendekati 1 ini juga kuat. Nah, itu yang perlu kita pahami. Jadi yang dimaksud arah itu adalah arah positif atau arah negatif. Kuat tidaknya itu dia semakin mendekati ke min 1 dan 1. Kalau dia nilainya mendekati 0 artinya semakin lemah. Gitu. Hubungan itu semakin lemah. Nah, itu yang dijelaskan dalam teori hubungan itu. Nah, bisa kita amati. Nah, kalau artinya semakin positif, itu contohnya nih, ada hubungan positif antara tinggi badan dengan kecepatan lari. Jadi ketika satunya naik, maka yang variabel berikutnya adalah akan naik juga. Kalau satu variabelnya turun, maka akan turun juga. Itu namanya tandanya positif. Dia searah. Kalau negatif, berarti yang satu naik, maka yang satunya akan turun. Berbalikan. Artinya seperti itu. Ini positif nih, tinggi badan dengan kecepatan lari. Maka semakin tinggi badan orang, maka akan semakin cepat larinya. Semakin pendek orang, maka akan semakin lambat larinya. Ini contoh saja. Nah, itu hubungannya positif. Nah, satunya naik, maka satunya juga akan naik. Variabel satunya turun, semakin pendek, maka akan larinya juga semakin turun, larinya juga semakin lambat. Nah, itu positif hubungannya. Jadi dikatakan positif itu ya searah. Yang satunya naik, maka yang satunya lagi naik. Ketika turun, maka yang satunya juga turun. Berbeda dengan negatif. Kalau negatif ya satunya naik, maka yang satunya akan turun. Misalkan nih, hubungan negatif antara curah hujan dengan es yang terjual. Semakin tinggi curah hujan, semakin dingin nih, maka akan semakin sedikit es yang terjual. Karena sudah dingin, masyarakat ya pengennya hangat-hangat. Maka yang terjual esnya itu semakin sedikit. Berbeda dengan kondisi yang semakin sedikit curah hujan, semakin panas keadaan suhunya di mana gitu ya, di lokasi mana, maka semakin banyak es yang terjual. Orang-orang kehausan, maka beli es. Nah, itu contohnya. Maka itu dikatakan hubungan negatif. Karena satunya semakin curah hujan semakin tinggi, maka permintaan es akan semakin turun. Yang satu naik, satunya turun. Yang satunya turun, satunya akan naik. Nah, berbalikan. Itu namanya hubungan negatif. Ini korelasi positif dia seperti ini arahnya. Nah, satunya naik, maka akan naik. Seiring berjalannya waktu, dia akan naik. Korelasi negatif, yang satunya naik, maka satunya turun. Ini berbalikan. Nah, tandanya seperti itu. Nah, ini sudah saya sampaikan bahwasanya nilai koefisien korelasi itu kalau positif sebesar 1, yang negatif adalah min 1. Sedangkan yang paling kecil adalah 0. Jadi dia hubungannya nggak ada hubungan sama sekali, dia itu koefisiennya 0. Kalau masih 0,001 masih ada sedikit gitu ya. Jadi ya tandanya positif, hubungannya positif, namun hubungan tersebut sangat lemah gitu. Karena mendekati 0 gitu. Itu ya. Nah, ini ada gambar nih. Ini adalah korelasinya sama dengan 0, hubungannya sama dengan 0. Nggak ada hubungan sama sekali itu gambar scatter plotnya seperti ini. Kalau yang ini 0,5 agak lonjong seperti ini hubungannya. Kalau hubungannya korelasi itu 1, maka dia sangat kuat. Digambarkan seperti ini. Nah, untuk mengetahui cara menganalisisnya itu, kita bisa menggunakan beberapa alat analisis, metode analisis. Nah, untuk menguji hipotesis asosiatif ini, bila datanya berbentuk nominal atau diskrit, itu kita bisa menggunakan koefisien kontingensi.
Untuk data ordinal kita bisa menggunakan korelasi Spearman rank Spearman dan kendal tahu. Nah, pada part kali ini saya akan menyampaikan ini terlebih dahulu untuk koefisien kontingensi pada data nominal atau diskrit. Nah, yang pertama nih, koefisien kontingensi ini digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel bila datanya berbentuk nominal. Data nominal ya, tidak, hitam putih, nah seperti itu. Teknik ini mempunyai kaitan erat dengan C kuadrat, C square, bisa menggunakan itu. Jadi untuk menguji hipotesis komparatif K pada sampel independen yang dulu pernah kita pelajari. Nah, rumusnya untuk mengetahui koefisien dari kontingensi ini bisa menggunakan rumus ini. Nilai C square hitungnya kuadrat akar dari C square kuadrat C square dibagi dengan N jumlah data plus C square C kuadrat. Ini rumusnya. Nanti kita praktekkan saja langsung. Selanjutnya, ini untuk mengetahui nilai C square-nya. Sebelum kita yang masuk di rumus ini tadi, kita bisa substitusikan nilai ini ke dalam rumus ini. Tapi sebelumnya kita cari ini terlebih dahulu. Ini adalah rumusnya. Sigma R, sigma K, langsung kita pakaikan nanti ini. Ini adalah rumusnya. OP IJ plus E kuadrat per E kali P. Nah, ini adalah tabel bisa menolong dalam menghitung koefisiennya nanti. Setelah ini saya praktekkan langsung dengan mencari contoh kasusnya untuk menganalisis contoh kasus ini. Contohnya, dilakukan penelitian untuk mengetahui adakah hubungan antara profesi pekerjaan dengan jenis olahraga yang sering dilakukan. Profesi dikelompokkan menjadi 4, dokter, pengacara, dosen, bisnismen. Jenis olahraga juga dikelompokkan menjadi 4 juga, golf, tenis, bulu tangkis, dan sepak bola. Jumlah respondennya, jumlah dokternya itu sebanyak 58, pengacara 57 orang, dosen 68 orang, bisnismen sebanyak 81 orang. Jumlah keseluruhan sampelnya adalah 282. Selanjutnya, dari kasus tersebut, kita bisa membuat judulnya seperti ini. Hubungan antara jenis profesi dengan jenis olahraga yang disenangi. Nah, variabel penelitiannya adalah variabel independen, jenis profesi, variabel dependennya adalah jenis olahraga. Nah, rumusan masalahnya, adakah hubungan antara jenis profesi dengan jenis olahraga yang disenangi? Nah, sampel penelitiannya, 4 kelompok profesi, dokter sebanyak 58 orang, pengacara 75 orang, dosen 68 orang, bisnismen sebanyak 81 orang. Jumlah sampel keseluruhan adalah 282 orang. Hipotesisnya, H0 tidak ada hubungan yang positif dan signifikan antara jenis profesi dengan jenis olahraga yang disenangi. HA ada hubungan positif dan signifikan antara jenis profesi dengan jenis olahraga yang disenangi. Nah, itu kriterianya. Ketika H0 diterima, C square hitungnya, C kuadrat hitung itu lebih kecil daripada C kuadrat tabelnya. Dan ditolak bila C square hitungnya lebih besar dari atau sama dengan C square tabelnya. Itu kalau H0 ditolak. Kemudian, jadi hubungan dinyatakan signifikan bila C kuadrat hitungnya itu lebih besar atau sama dengan C kuadrat tabel. Penyajiannya nih. Dari data itu tadi, kita bisa memperoleh ini hasil wawancaranya nih. Ternyata GO itu apa ya? GO itu golf. Ini singkatan. Golf, tenis, BT itu
bulu tangkis, ini sepak bola. In dokter, P-nya itu pengacara, dosen, bisnismen. Nah, dari wawancara diperolehlah yang dokter itu menyukai golf 17 orang, tenis 23 orang, badminton 12 orang, sepak bola 6 orang. Sedangkan yang sebagai pengacara itu ini golf 23 orang, tenis 14 orang, 26 yang suka bulu tangkis dan 12 yang suka sepak bola dan seterusnya. Dosen juga ini datanya dan ini bisnismen juga datanya. Sehingga jumlah keseluruhan sampelnya adalah 282. Nah, yang menyukai golf dari dokter, pengacara, dosen, bisnis itu 80 orang, yang menyukai tenis 80 orang, yang menyukai bulu tangkis 70 orang dari keseluruhan ini, yang menyukai sepak bola 52 orang. Nah, selanjutnya kita bisa menghitungnya menggunakan rumus tadi. Nah, rumus yang ini kita hitung dulu. Keempat sampel yang menyenangi olahraga golf adalah yang golf dulu. Dokter 17, pengacara 23, dosen 10 orang, bisnismen 30 orang, dibagi dengan totalnya 282. Ketemulah 0,284. Begitu juga yang tenis. Tenis juga kita hitung. Ketemulah ini. Ini golf, ini tenis, ini yang bulu tangkis, dan terakhir adalah yang sepak bola 0,184. Selanjutnya kita menghitung frekuensi yang diharapkan. Untuk yang menyukai golf itu tadi kan ini angkanya ini. Angka ini kita masukkan sebagai pengalinya di ini, pengkalinya di sini. Golf tulis semua di sini. Dokter yang menyukai golf adalah sebanyak maaf bukan. Ini dokter keseluruhan dokter 58. Keseluruhan dokter 58, keseluruhan pengacara sampelnya 75, dosen 68, bisnismen 81. Nah, keseluruhan kemudian kita kali frekuensi yang diharapkan dikalikan dengan jumlah dokter sampelnya. Terus sama lagi frekuensi harapan dikalikan dengan jumlah sampel pengacara, dosen, bisnis juga begitu. Kita peroleh. Kemudian selanjutnya yang kedua itu yang bagian tenis. Tenis juga ya, angkanya adalah 0,84. 0,284. Nah, sama kita kalikan juga sama ini. Kemudian yang tenis bulu tangkis, maaf, bulu tangkis itu 0,248 juga. Nah, kita kalikan dengan jumlahnya profesi ini sampelnya. Kemudian yang dokter adalah maaf, yang menyukai sepak bola adalah frekuensi yang diharapkan 0,184. Nah, dikalikan dengan jumlah keseluruhan ini, jumlah masing-masing sampel. Dokternya sekian, pengacara sekian, dosen sekian, bisnismen sekian. Ketemulah ini hasilnya. Setelah itu kita masukkan di tabel. Ini adalah dokter yang menyukai, ini kenyataannya, secara aktualnya adalah ini. Yang dokter yang menyukai golf ada 17, yang menyukai tenis adalah 23 dokter, yang menyukai bulu tangkis ada 12 dokter, yang menyukai sepak bola adalah 6 dokter. Ini adalah dari frekuensi yang diharapkan. Frekuensi yang diharapkan adalah 16,472, ini diperoleh dari golf ini, dokter yang menyukai golf. Ini. Kemudian di bawahnya ini dokter yang menyukai tenis, dokter yang menyukai tenis ini. Nah, ini kita masukkan di sini. Begitupun juga dengan pengacara maka yang ini kita masukkan. Ini pengacara ini. Dosen juga demikian. Dosen ini. Kemudian bisnismen juga demikian. Kita masukkan yang bisnismen menyukai golf, bisnismen yang menyukai tenis, bisnismen menyukai bulu tangkis, bisnismen yang menyukai sepak bola. Kita masukkan di frekuensi yang diharapkan. Nah, kemudian ini adalah totalnya. Baru kita masukkan ke dalam rumus yang di awal tadi. Rumusnya ini.
Ini rumusnya untuk mencari C square atau nilai C kuadrat hitungnya. Kita masukkan. Nah, karena ini adalah sigma R kali sigma K, total keseluruhan nih. Ini ditambah sigmanya ini, sigma dari keseluruhan nih. Pokoknya adalah dari matriks ini, matriks dokter dengan dokter, dokter, pengacara, dosen, bisnismen, profesi ini terhadap jenis olahraga. Nah, kita kurangkan nih, 17 dikurangi dengan frekuensi harapannya, 16,472. Begitupun ke kanan seterusnya, ditambah dengan 23 kurangi 21,3 pangkat 2 dibagi dengan ini adalah EP adalah pengkalian antara bukan EP itu yang ini hasilnya ini frekuensi yang diharapkan. Nah, ini 10 kenyataannya dikurangi dengan 19,312 pangkat 2 dibagi dengan 19,312 dan seterusnya sampai semua ini ke kanan, kemudian di bawahnya lagi ditambahkan ini ke kanan, ditambahkan lagi ke kanan, ditambahkan lagi ke kanan, dan seterusnya sampai sini. Kemudian dihitung total keseluruhannya, ditambah ketemulah ini 29,888 atau 29,881. Itu adalah C kuadratnya. Kalau sudah mengetahui C kuadrat, maka kita bisa menggunakan rumus ini untuk mengetahui koefisien kontingensinya. Koefisien kontingensi. Rumusnya adalah ini tadi. Akar dari C kuadrat dibagi dengan N plus C kuadrat. Kita masukkan. C kuadratnya adalah diperoleh 29,881. Kita masukkan. N-nya adalah jumlah keseluruhan sampel. Tadi 282. Sampel dari dokter, pengacara, dosen, dan bisnismen adalah 282. Ditambah dengan 29,881 ini adalah C kuadratnya. Kemudian kita hitung, ketemulah 0,31. 0,31 ini adalah nilai kontingensi, koefisien kontingensinya. Kemudian yang perlu kita bandingkan lagi sebenarnya signifikan atau tidak hubungannya. Nah, itu dengan membandingkan C kuadrat hitungnya dengan C kuadrat tabel. Nah, ini. Kita untuk mencari C kuadrat tabelnya, maka yang perlu kita cari adalah DK-nya. DK-nya degree of freedom atau derajat kebebasannya adalah K-1 dikali R-1. K adalah sampelnya. Sampelnya adalah 4 profesi tadi, dosen, bisnismen, pengacara, dan satunya lagi dosen. Dokter, pengacara, dosen, bisnismen 4. 4 kurangi 1, tinggal 3. R-nya adalah ini, jumlah kategori olahraga. Kategori olahraga tadi kan 4, golf, tenis meja, tenis, kemudian bulu tangkis dan sepak bola 4. Jadi di sini 4 kurangi 1 sama dengan 3. Sehingga 3 dikali 3 sama dengan 9. Diketahuilah DK-nya 9. Taraf kesalahan yang kita pakai adalah 5% atau 0,05. Maka bisa kita lihat C kuadratnya adalah taraf signifikansinya adalah 5%, DK-nya adalah 9. Maka kita tarik ke kanan ini, ketemulah di titik ini, kita tarik ke bawah. Maka nilai C kuadrat tabelnya adalah 16,919. Kita bandingkan dengan 29,881. Ternyata lebih besar C kuadrat hitungnya daripada C kuadrat tabelnya. Maka dapat disimpulkan kalau C kuadrat hitungnya lebih besar daripada C kuadrat tabel, maka HA0-nya ditolak, HA-nya diterima. Kalau HA diterima, berarti
terdapat hubungan antara profesi pekerjaan dengan jenis olahraga yang ditekuni. Itu. Jenis olahraga yang disukai. Nah, itu. Sedangkan hubungannya itu adalah 0,31. Nah, dia mendekati ke lebih ke 0 ya. Jadi hubungannya ya sebenarnya tidak terlalu kuat juga. Nah, ini. Kesimpulannya adalah jenis profesi pekerjaan mempunyai hubungan signifikan jenis olahraga yang disenanginya. Nah, dia besarannya adalah koefisien 0,31. Nah, dia mencerminkan bahwasannya memang ada hubungan antara dua variabel ini. Dan hubungannya adalah positif. Hubungannya arahnya adalah positif. Ini positif. Jadi dia ada hubungan positif jenis olahraga, maaf apa namanya, ya profesi dengan jenis olahraga. Dan hubungannya itu adalah 0,31. Ya bisa kita kategorikan itu lemah karena mendekati 0. Kalau hubungannya mendekati 1, dia hubungannya kuat. Gitu. Nah, ini dari data terlihat 37% pebisnis yang cenderung menyenangi golf, sedangkan hanya 14,7% itu dosen menyenangi golf, dan dosen 33,3% dosen menyenangi sepak bola. Ya, ini data fiktif saja sebagai contoh. Kemudian sarannya, pembinaan sepak bola diarahkan pada dosen dan golf ke pelaku bisnis. Jadi arah sepak bola itu arahnya pada dosen. Ini contoh saja nih ya. Kemudian golf itu ke pelaku bisnis. Nah, itu sarannya. Nah, demikian untuk di part selanjutnya akan saya sampaikan korelasi rank Sperman. Ini di pertemuan berikutnya saja. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.